Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk wawancara ini ya Pak. Oke, monggo, Bu. Perkenalkan nama saya Bu Irna, saya CGP Angkatan 7 dari SMK Tunas Harapan. Jadi di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Pak Hartono. Sebelumnya Pak Hartono ini Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pati, ya Pak. Ya, betul, Bu. J. Untuk terkait wawancara, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada jenengan. Sebelumnya saya sampaikan juga bahwa di sini kami melakukan wawancara secara gimmick karena Pak Her sedang bertugas untuk rapat koordinasi di Solo, ya Pak. Ya, J. Ini langsung pertanyaan saja ya Pak. ya, monggo. J. Selama ini bagaimana Pak Hartono dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, baik. Eh, Perkenalkan dulu ya, Bu Irna. J. Mungkin yang mengamati rekaman ini, saya Hartono dari SMK Negeri 4 Pati. Saat ini diamanati menjadi kepemimpinan sekolah di sekolah tersebut. Sebenarnya saya belum lama, Bu. Mungkin ini jalan 9 bulan. Terkait pertanyaan Bu Irna tentang dilema etika dan eh, moral ya, Bujukan moral, bujukan moral. J. Jadi ketika kita di lapangan, dua hal tersebut pasti banyak ditemui, apalagi di Pati, khususnya di daerah pantai utara itu kan secara umum baik murid, guru, tendik itu kan heterogen ya, dari latar belakangnya, dari pendidikannya, kemudian berbagai macam eh, SDM yang ada di situ. Nah, dari keberagaman ini tentunya menimbulkan berbagai tantangan ya. Saya menyebutnya tantangan. Bagaimana SDM ini bisa dioptimalkan khususnya di SMK ya, karena SMK kan didesain untuk kepekerjaan gitu. Tapi saya dalam menghadapi dua tantangan tadi lebih mudah yang gangguan moral, Bu. Karena di situ sudah jelas secara hitam dan putihnya. Yang agak sulit dicari penyelesaian itu yang biasanya dilema etika. Jadi itu kan batasannya agak tipis ya itu, J. dengan berbagai indikatornya. Saya lebih mudah menyelesaikan yang apa, godaan moral, Bujukan Bu. moral ya Pak. Iya, iya. J. J. Kemudian selama ini bagaimana Pak Hartono menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Jadi kalau kita dulu di eh, LPTK ya, waktu kuliah kan dulu istilahnya berpusat pada murid ya, Bu. Ada J. ya, ada yang menyebut berhamba pada murid atau student centered. Nah, muaranya Ya. tentunya ke sana, Bu. Insya Allah segala keputusan kalau tujuannya berpusat pada murid, terus berdasar dari nilai-nilai kebajikan, itu nanti akan meminimalkan resiko dari keputusan yang diambil. Jadi berpusat pada murid, didasari nilai-nilai kebajikan, dan keputusan itu tentunya harus dipertanggungjawabkan. Nah itu tiga tanda-tanda untuk keputusan yang terbaik di satuan pendidikan. Terkhususnya yang berarti berpihak pada murid itu, ya, Pak. Ya, okay. Jadi murid menjadi acuan utama di setiap keputusan sekolah. J.
Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Hartono lakukan selama ini, Pak? Kalau prosedur secara baku tidak ada, Bu. Jadi kita kan prinsipnya super tim ya, tidak saya sendiri yang mengambil keputusan. Tapi yang ada kan bukan Superman ya, kepala sekolah saja, tapi super tim. Super tim kan Nggih. kalau pengelola atau manajemen itu mulai eh, wakil kepala sekolah ada 4 ditambah manajemen mutu. Kalau di SMK ada kepala program keahlian, kemudian ada kasubag tata usaha, karena komponen Nggih. guru dan tenaga kependidikan kan. Kalau saya prinsipnya mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia itu. Jadi tidak eh, saya sendiri yang memutuskan. Tetapi pada akhirnya dari pertimbangan masukan tim tadi, eh, muaranya tetap kepala sekolah yang mengambil keputusan terakhir. Di samping itu juga memperhatikan regulasi ya, regulasi yang ada di, kalau kami negeri kan di Pemprov Jawa Tengah ya, regulasinya seperti apa, kemudian secara hukum bagaimana gitu. Kemudian secara intuisi apakah itu melanggar norma atau tidak. Itu kira-kira Bu yang menjadi pijakan atau tahapan untuk mengambil keputusan. Nggih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Hartono anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke, khususnya untuk dilema etika ini memang agak tipis ya perbedaannya. Nggih. Dan ini banyak sekali terjadi. Yang pertama terkait penanganan kasus dilema itu, eh, saya tidak serta merta menerima informasi itu secara mentah terus bereaksi. Harus saya konfirmasi ke pihak lain yang terkait. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan SDM ya harus dikonfirmasi dulu ke yang bersangkutan. Kalau istilahnya ada berita acara itu. Nggih. Ya, selain mendapat informasi tambahan, yang pertama, yang kedua konfirmasi ke yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, kalau saya kewalahan, saya mengoptimalkan pengelola atau manajemen yang lain. Jadi tidak saya sendiri yang memberi pertimbangan, baru setelah itu diambil keputusan terakhir. Gitu. Nggih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya nih, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik, ini saya beri contoh konkret ya yang terjadi di tempat Ya, kami. SMK itu kan didesain untuk kepekerjaan. Oke lah, mau melanjutkan kuliah, berwirausaha itu ya sangat besar peluangnya. Nah, terkait kebijakan kepekerjaan ini, sekitar sebulan yang lalu itu ada program, Ibu mungkin Bu Irna sudah pernah dengar Ausbildung, Bu. kenapa, Pak? Ausbildung. Ausbildung itu diklat vokasi di Jerman. Oh, itu Iya. dulu iya, Pak, Ya, teman itu saya juga menarik Bu berangkat menurut ke saya sana. karena terkait kepekerjaan, Hmm. apalagi kita implementasi kurikulum merdeka, ada dimensi berkebinekaan global itu ya. Artinya mengantarkan murid ke kepekerjaan di luar negeri itu kan wah, apresiasi bagus ya itu. Tapi ada ini sedikit bersinggungan terkait itu. Jadi dua guru senior kami, guru produktif juga, itu sudah lama mengelola lembaga pelatihan kerja. Cuman tidak ke Eropa. Beliaunya spesialisasinya di Asia Timur, Jepang, Korea, Taiwan itu. Padahal guru produktif itu yang istilahnya mendoktrin murid yang ujung tombaknya kan. Nah, antara program sekolah Ausbildung tadi dengan aktivitas tambahan guru itu ya agak bersinggungan ini kepentingannya. Maka saya langkahnya dua program itu harus jalan
bersamaan ya, paralel ya, tidak memihak salah satu. Maka guru-guru produktif yang terbukti sudah memiliki tambahan pekerjaan di LPK tadi ya, saya intervensi khusus ya. Jangan sampai kepentingan dia yang diutamakan, yang kepentingan sekolah untuk kepekerjaan di Jerman tadi saya antisipasi, pokoknya semuanya mendapatkan porsi yang sama gitu. Masalah nanti murid orang tuanya mau ke Asia Timur atau mau ke Jerman itu hak prerogatif mereka, tapi sekolah berkewajiban memberikan pelayanan yang sama untuk sosialisasinya. Itu Bu, contoh praktis di lapangan yang terjadi yang baru-baru ini kami laksanakan. J. J. Pertanyaan berikutnya deh Pak. Yeah. Apakah Pak Hartono memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Hartono jalankan? Terkait waktu penyelesaian itu tergantung eh, ini Bu, apa level kasusnya ya. Untuk waktunya fleksibel sih, jadi nggak ada ketentuan, tapi kalau pelayanan publik kan lebih cepat lebih baik. Nah, seperti yang tadi kasus dua kepentingan yang berbeda tadi itu Hmm. ya agak lama itu penyelesaiannya karena melibatkan SDM yang banyak. Eh, tapi ada juga keputusan-keputusan yang harus segera diambil. Contoh murid-murid kami yang perempuan itu kapan ya, beberapa waktu yang lalu itu ada yang kesurupan itu loh Bu. Alhamdulillah tidak masalah. Nah, kalau seperti itu kan harus segera dilaksanakan, segera ada penanganan, nggak boleh ditunda-tunda ya. Jadi kalau terkait pertanyaan jenengan, waktunya itu fleksibel. Ada yang harus segera, ada juga yang harus dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan pihak lain. Ada juga yang perlu konsultasi ke cabang dinas atau ke dinas induk. Gitu. Jadi melihat eh, tema atau karakteristik kasusnya. Kalau jadwalnya setiap saat saya ada, begitu saya nggak ada kegiatan lain, teman-teman bisa mengakses saya Bu. Jadi nggak ada jadwal khusus untuk sharing diskusi itu. Monggo selonggarnya teman-teman kapan itu bisa mengakses kami. Itu yang diterapkan Bu. J. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Hartono dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang mempermudah tentunya SDM-nya Bu. Super tim tadi saya selalu mendasarkan itu, jadi mengoptimalkan SDM yang ada. Eh, tapi saya selalu memilih PIC-nya ya. Jadi selalu Penanggung ada jawab gitu ya, penanggung Pak? jawabnya gitu. Nah, dikerjakan banyak orang nggak masalah, tetapi harus ada satu yang menjadi PIC-nya. Gitu. Saya optimalisasi SDM yang ada gitu, supaya setiap keputusan apapun, program apapun, kinerjanya lebih menjadi optimal. Gitu. Baik, ini pertanyaan terakhir, Pak. Yeah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Hartono petik dari pengalaman Pak Hartono selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Yang menjadi pembelajaran saya bahwa terkait dilema etika ini kan terkait sumber daya manusia ya, itu harus hati-hati dalam mengambil keputusan, tidak boleh gegabah karena itu kan melibatkan eh, faktor manusia ya, yang mungkin dampaknya bisa menjadi massal, dampaknya bisa visioner ke depan ya, jangka panjang. Iya. Atau saya juga berprinsip ini Bu, apa, kalau itu terjadi ke saya itu kan ya saya harus bercermin juga ya. Maka akan Oke. saya posisikan kalau itu terjadi ke saya akan berharap seperti apa yang terbaik itu pembelajaran yang bisa kami ambil sekaligus tadi untuk
mengoptimalkan SDM yang ada ya. Kalau SDM itu selalu kurang ya, maka yang sudah ada ini kita optimalkan. Ya, kalau guru Iya. itu ngajarnya di tempat kami banyak-banyak itu. Artinya kan SDM-nya terbatas ya. Tapi yang ada itu kita optimalkan. Itu pembelajaran yang bisa saya ambil, Bu. Baik, ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Pak Hartono berikan untuk sesi wawancara ini ya Pak. Oke, sama-sama nggak apa-apa, Bu. Ini sharing praktek Oke, baik. iya, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Ini mengganggu diklatnya Pak Hartono ini Pak. Enggak, Bu. Oke. Oke. Mungkin bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan ya Pak. Oke, siap ditunggu apa undangannya ini. Oke. Jadi, Assalamualaikum Pak Hartono. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siam, Bu. Jadi, terima kasih ya Pak. Oke, sampai-sampai.